Halo, kali ini kita akan membahas tentang present perfect. Present perfect itu apa sih? Present artinya sekarang, perfect artinya sempurna. Nah, maksudnya yang sudah sempurna di masa sekarang. Jadi kegiatan yang sudah selesai kita lakukan di masa sekarang. Contohnya, saya sudah makan, saya sudah belajar, saya sudah mengerjakan PR. Gitu. Itu untuk bentuk positifnya sudah. Kalau untuk bentuk negatifnya artinya menjadi belum. Saya belum makan, saya belum belajar, saya belum mandi, saya belum memasak. Jadi untuk positifnya artinya sudah, untuk negatifnya artinya belum. Terus kalau kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya itu berarti menanyakan, kamu udah makan? Kamu udah tidur? Gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa baku, sudahkah kamu makan? Sudahkah kamu tidur? Gitu. Oke, kita masuk ke dalam rumusnya. Ada dua rumus di dalam present perfect. Yang pertama verbal sentence, yang kedua nominal sentence. Oke, makna dari verbal sentence dan nominal sentence mesti ingat ya masing-masing. Nah, untuk verbal sentence dulu kita bahas yang positifnya, subject plus have atau has plus verb 3 plus object ataupun adverb. Jadi di situ kita menggunakan have ataupun has ketemunya verb 3. Mau dia positif, negatif ataupun interrogatif, dia selalunya ketemu verb 3. Nggak diubah-ubah ya. Kalau have untuk siapa aja? Have untuk I, you, they, we, dan plural. Kalau has untuk he, she, it, dan juga singular. Pembagiannya udah ada di situ ya. Nah, verb 3 itu yang mana sih? Verb 3 itu teman-teman bisa cari di kamus. Makan, verb satunya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Belajar, verb satunya study, verb 2-nya studied, verb 3-nya studied. Jadi ada regular dan ada juga irregular. Yang regular yang akhirannya itu untuk verb 2 dan verb 3 akhirannya adalah ed. Studied, terus apa lagi ya? Cooked, oke. Cook menjadi cooked. Wash menjadi washed. Itu regular. Kalau irregular yang akhirannya bukan ed, dia berubah bentuk. Eat, ate, eaten, sleep, slept, go, went, gone. Nah, kayak gitu dia contohnya. Selanjutnya, kalau misalnya kita menggunakan subjek I berarti menggunakan have. Saya sudah makan baru saja. Oke, I sudah have makan eaten, I have eaten baru saja just now. I have eaten just now. Oke. Untuk negatifnya, saya belum makan sekarang. Oke, subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus object ataupun adverb. Oke, kalau have sama not disingkat menjadi haven't. Kalau has sama not disingkat menjadi hasn't. Hasn't. Saya belum makan baru saja. Oke, saya belum makan. Kita hilangkan objek ataupun adverbnya ya. Kenapa? Karena semua tenses pasti menggunakan objek ataupun adverb. Saya belum makan. I haven't eaten. Oke, I have eaten. Positifnya, negatifnya I have not eaten. Terus interrogatifnya, have-nya dipindahkan ke sebelum subjek. Jadi semua tenses, auxiliary-nya ataupun to be-nya tuh diletakkan ke sebelum subjek untuk interrogatif. Have I eaten? Sudahkah saya makan? Aku udah makan belum ya? Have I eaten? Nah, gitu dia. Selanjutnya masuk ke dalam nominal sentence. Nominal sentence rumus yang untuk positif, subject plus have atau has plus been plus ana. Oke, kita masukkan been di sini. Been itu adalah verb 3 dari to be. Be, verb satunya adalah be. Terus verb 1, verb SIS-nya ada am, are, is. Verb 2-nya ada was, were. Verb 3-nya ada been. Oke, jadi kalau untuk nominal has been ataupun have been. Ketemunya adjektif, noun, adverb, ana. Saya sudah rajin. I have been diligent. Gitu. Untuk negatifnya, subject plus have atau has plus not plus been plus ana. Jadi not duluan baru been ya. Kenapa? Karena supaya bisa disingkat menjadi haven't dan juga hasn't. Saya belum rajin. I haven't been diligent. Ataupun I have not been diligent. Untuk interrogatifnya, have atau has plus subject plus been plus ana. Sudahkah saya rajin? Have I been diligent? Oke, gitu dia. Gampang ya teman-teman.
Oke, selanjutnya contoh dari verbal sentence dan juga nominal sentence. Contoh verbal sentence, nah udah kita bahas tadi sebelumnya ya. Aku sudah makan. Untuk positifnya, I have eaten. Untuk negatifnya, aku belum makan, I have not eaten. Ataupun I haven't eaten. Untuk interrogatifnya, have I eaten? Nah, kok teman-teman mau diganti subjeknya, contohnya, mereka sudah makan. They have eaten. Mereka belum makan. They have not eaten. Sudahkah mereka makan? Have they eaten? Mereka udah makan. Have they eaten? Oke. Kalau misalnya kita ganti subjeknya menjadi dia perempuan, she. Dia perempuan sudah makan. She has eaten. Nah, have-nya diganti menjadi has. She has eaten. Negatifnya, dia perempuan belum makan. She has not eaten. Ataupun she hasn't eaten. Interrogatifnya, has she eaten? Selanjutnya, contoh yang kedua, ibuku sudah tidur. Nah, ibuku adalah singular satu orang. Berarti menggunakan has. My mom has slept. Untuk negatifnya, my mom has not slept. Ibuku belum tidur. My mom has not slept. Ataupun my mom hasn't slept. Untuk interrogatifnya, sudahkah ibuku tidur? Has my mom slept? Sudahkah ibuku tidur atau ibuku udah tidur belum? Has my mom slept? Oke. Untuk contoh nominal sentence, ayahku sudah lelah. Nah, lelah itu adalah kata sifat ya. Masuk ke dalam adjektif, berarti dia adalah nominal sentence. Ayahku sudah lelah. Ayahku adalah singular satu orang. Berarti menggunakan has bukan have. My father has been tired. Been-nya semua sama. Untuk have been, has been, semua sama. Yang berbeda cuma have sama has. Ayahku belum lelah. My father has not been tired. Ataupun my father hasn't been tired. Interrogatifnya, sudahkah ayahku lelah? Has-nya dipindahkan ke sebelum subjek. Has my father been tired? Oke, untuk contoh selanjutnya, mereka sudah di sini. Di sini itu adalah keterangan tempat, berarti masuk ke dalam adverb of place. Nominal sentence, mereka sudah di sini. Mereka menggunakan have, they have. Terus karena nominal sentence ditambahin been, maka menjadi they have been here. Mereka sudah di sini. They have been here. Mereka belum di sini. They have not been here. Ataupun they haven't been here. Untuk interrogatifnya, mereka udah di sana, gitu ya. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ataupun dalam bahasa Indonesia baku, sudahkah mereka berada di sana, gitu. Have they been here? Oh, sorry, maksudnya di sini. Sudahkah mereka berada di sini? Have they been here? Mereka udah di sini. Have they been here? Oke, gitu aja gampang ya teman-teman. Question word, present perfect. Oke, ada asking subject, ada juga asking object. Tetap sama untuk asking subject menggunakan who dan what. Untuk asking object menggunakan what, whom, why, where, when, and how. Rumusnya untuk asking subject, karena tidak ada subjek, kita anggap subjeknya adalah singular dan menggunakan auxiliary untuk singular. Auxiliary untuk singular adalah has. Dan ketemunya verb 3. Oke, untuk present perfect itu semuanya kita menggunakan verb 3. Nggak ada lagi verb 1, nggak ada lagi verb 2, apalagi verb SES. Verb 3. Question word, has, verb 3. Terus untuk asking object, question word plus have ataupun has plus subject, jadi pakai have atau pakai has tergantung subjeknya apa. Terus plus verb 3, question word plus have or has plus subject plus verb 3. Gampang ya teman-teman. Jadi kalau untuk asking subject langsung aja has plus verb 3. Untuk asking object, have atau has plus subject plus verb 3. Jadi menggunakan have atau has tergantung subjeknya apa. Example, contoh. Untuk asking subject, contohnya, siapa yang sudah mengerjakan tugas? Oke, kata kerjanya adalah mengerjakan. Dan yang menunjukkan ini tenses dari present perfect ada kata sudah di situ. Dan sebelum kata sudah mengerjakan, gak ada subjek apapun. Kalau gak ada subjek berarti asking subject.
Siapa untuk asking subject menggunakan who, bukan whom. Oke, kita masukkan di situ who, dan ketemunya rumusnya question word plus has plus verb 3. Oke, kita masukkan who has mengerjakan do, verb 2-nya did, verb 3-nya done. Berarti kita menggunakan done. Who has done tugas, the task? Siapa yang sudah mengerjakan tugas? Who has done the task? Oke, selanjutnya apa yang sudah terjadi? Kata kerjanya di situ adalah terjadi, happened, verb 2-nya happened, verb 3-nya happened. Jadi verb 2 dan verb 3-nya sama. Terus yang menunjukkan dia adalah present perfect, ada kata sudah di situ. Oke. Terus question word-nya ada what. Kalau untuk asking subject rumusnya question word plus has ketemu verb 3. Apa yang sudah terjadi? What has happened? Oke, selanjutnya untuk asking object. Asking object rumusnya masih ingat kan? Question word plus have ataupun has plus subject plus verb 3. Apa yang sudah kamu ketik? Di situ kata kerjanya adalah mengetik, ketik yaitu type. Verb 2-nya type pakai t, akhirannya ed tapi cara bacanya menjadi t, typed. Verb 2 dan verb 3 sama, typed. Oke, kalau teman-teman belajar voiceless dalam pronunciation ada p, ke, p, t, ke, c, f, h, th, sa, sya, tapi t-nya nggak usah ikut, p, k, c, f, h, th, sa, sya. Kalau misalnya ed bertemu dengan verb yang berakhiran itu, maka ed-nya dibaca menjadi t, typed. Oke. Apa yang sudah kamu ketik? Subjeknya di situ ada kamu. Kalau kamu menggunakan have, bukan has. Oke, kalau you menggunakan have, berarti apa yang sudah kamu ketik? What have you typed? Have pakai have karena subjeknya adalah you, pakai typed karena menggunakan verb 3. Selanjutnya nomor 2, kenapa kamu sudah tidur? Kata kerjanya ada tidur. Terus present perfect-nya ada kata sudah di situ. Terus subjeknya ada kamu. Subjeknya kamu berarti auxiliary-nya adalah have. Kenapa kamu sudah tidur? Why have you slept? Pakai verb 3. Why have you slept? Kok kamu udah tidur sih? Kan kita masih nonton gitu ya konteks kalimatnya. Selanjutnya untuk nomor 3, siapa yang sudah ibumu telepon? Kalau yang ini subjeknya berubah ya. Di situ kata kerjanya adalah telepon, call, verb 2-nya called, verb 3-nya adalah called. Jadi sama verb 2 dan verb 3 called. Terus subjeknya ada ibumu. Ibumu berarti your mother, berarti dia singular menggunakan has. Terus dia present perfect ada kata sudah di situ. Oke, siapa yang sudah ibumu telepon? Whom has your mom called? Karena your mom adalah singular maka menggunakan has, dan telepon harus menjadi verb 3, called. Whom has your mom called? Oke, siapa di dalam asking object menggunakan whom, bukan who. Kalau who untuk asking subject. Oke, begitu aja teman-teman. Gampang ya? Pasti gampang dong. Thank you.